Tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka nusantara. Ong wilahing jati nuhuni ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Kalau dalam kesibukan apapun ya, saya selalu memberikan rujukan atau pemahaman. Lebih tepatnya adalah pemahaman atau kawruh. Namun saya kurang cenderung kalau Jawa itu dikatakan ilmu. Jadi kawruh pemahaman hidup atas menuju kepada arah kesempurnaan hidup, bukan benar atau salah, tapi murih lan becike atau kebajikan yang nyata seperti apa. Kalau kita bicara salah dan benar, tidak akan ada ujungnya. Sebab manusia sifatnya itu hanya kadang-kadang salah, kadang-kadang benar, kadang-kadang pinter, kadang-kadang bodoh. Karena manusia punya sifat lalai atau sifat lupa dan sebagainya. Saya akan mengulas bahwa pemahaman hidup atau sesuai dengan ilmu Titan kalau istilah Jawa itu, bahwa hidup pasti ada salah, hidup itu pasti ada lupa, hidup itu pasti ada apes. Sekali lagi, hidup itu pasti ada salah, hidup itu pasti ada lupa, hidup itu pasti ada apes atau sial. Lah ketiga ini sesuatu yang sangat tidak dikehendaki atau tidak mau manusia menerimanya. Salah tidak mau menerima salah. Lalu lupa juga tidak ingin manusia lupa. Lalu apes, apalagi sakit, apes, sial, itu jelas tidak mungkin setiap manusia itu mau menerimanya. Namun itu pasti terjadi. Jadi semua itu pasti akan terjadi pada diri manusia. Nah, untuk itu kita dianjurkan ya untuk memahami hidup dan lalu mengawruhi bagaimana ada cara untuk bisa menghindari ketiga ini atau setidaknya mengantisipasi daripada ketiganya ini. Ada upaya, maksudnya ada upaya untuk bagaimana kita mengantisipasi semua ini agar tidak terjadi, dan apalagi terjadi yang bertubi-tubi. Kan banyak tuh sudah jatuh tertimpa tangga, istilah umum, bahwa sudah anaknya sakit, lalu orang tuanya keserempet, atau sebaliknya orang tuanya sakit, anaknya keserempet kendaraan dan sebagainya, lalu orang tuanya meninggal. Nah, ini perlu pemahaman. Saya akan menyampaikan bahwa sesuai pengamatan secara umum, ada saat yang patut kita amati, yang patut kita sangat berhati-hati. 4 saat yang patut kita berhati-hati dan patut kita ngemut-emut. Ngemut-ngemut ya mengingat-ingat agar kita itu tidak terjadi hal yang lupa, hal yang apes, hal yang salah. Jadi salah, apes, lupa ini adalah 3 hal yang selalu terjadi pada diri manusia, yang pasti akan terjadi, namun manusia tidak mau atau tidak mengendaki. Nah, 4 saat itu tatkala Candikala itu adalah waktu kecelupeng suryo atau matahari terbenam. Saat-saat menjelang atau sesudah setengah jam sebelum matahari terbenam, setengah jam setelah matahari terbenam, ini adalah saat Candikala. Candikala itu adalah pas yang paling banyak turunnya halangan atau yang paling banyak menyebabkan manusia itu berdapat ketunungan sial atau apes atau lupa atau susah atau salah. Yang saya maksud ini adalah pas Candikala. Candikala itu di situ manusia dununge salah, dununge lupa, dan dununge
atau tempatnya apes. Lah ini patut kita waspada sekali, patut kita mengantisipasi. Lah bagaimana cara mengantisipasi? Tentunya bagi orang Jawa adalah kita mengenali caroko balik. Caroko balik manakala kita hurufnya A, umpamanya akhirnya A yang saya maksud, umpamanya kalau nama Jawa itu Sudiman umpamanya. Lah ini berarti membacanya caroko balik ngata bagamanya ya tetapa lawas asada karacamaha. Nah, lalu kalau akhirnya I, Sugimin ibaratnya ya. Ngiti bikimi nyiti pilih wisiti kiri jinihi. Lalu kalau U, ya ngutu bukumu nyiti pilih wisiti kuru junuhu. Nah ini penting dipahami bagi yang mau memahami. Lalu saat yang kedua adalah tengah malam. Tengah malam ini adalah waktu jam 11 lebih 30 menit atau setengah 12 sampai dengan jam 1 malam. Lah biasanya ini datangnya penyakit. Biasanya itu datangnya penyakit. Itu jam 12 malam. Nah, maka orang sakit itu biasanya bangun tidur kok terus sakit gitu loh. Lah ini patut kita waspada juga. Cara penangkalnya adalah memakai caroko balik. Lalu lagi kalau subuh, matahari menjelang terbit antara setengah 6 hingga jam 6.30. Ya, antara jam 5 hingga 6.30 lah. Ini rata-rata itu juga saat datangnya sial, saat datangnya lupa, saat datangnya salah. Setiap manusia tentu ada lupa, ada salah, ada sial atau apes. Nah, yang terakhir adalah saat matahari di tengah persis, di tengah kita atau wanci tumbuk kalau istilah Jawa. Itu adalah tempat datangnya sial. Semua itu adalah fungsinya manakala kita namanya akhirannya I, ya kita membaca caroko balik yang akhiran I, ngiti dikimi nyiti dipilih wisiti. Lalu kalau A ya dan seterusnya lah. Ini 4 saat ini yang perlu kita pahami bahwa kesialan, kesalahan, kelupaan manusia itu tentunya akan terjadi pada jam-jam yang saya uraikan. Lah, ini berdasarkan ilmu pengamatan atau ilmu titen bahwa tidak harus dipercaya. Namun yang jelas kita itu mesti waspada, kita mesti hati-hati. Setiap manusia itu punya salah, punya lupa, punya sial. Maka cara mengantisipasi adalah menurut pemahaman guru kami, guru tutu saya adalah pada jam-jam tertentu yang 4 saya sebutkan itu adalah membaca caroko balik lah. Fungsi caroko balik adalah yang demikian. Jadi saya hanya menyampaikan, semoga bermanfaat. Saya rasa demikian. Terima kasih.